Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Al-Munawir Mubarok, Bella Sepia Lubis, Helmi Windada Manik, Lia Pradita, dan Miftah Haridah Paneh ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai lingkungan dan budaya organisasi. Pembahasan pada materi kita kali ini yaitu yang pertama, pengertian lingkungan, yang kedua, pengertian budaya organisasi, yang ketiga, macam-macam lingkungan organisasi, yang keempat, dimensi budaya organisasi, yang kelima, fungsi dan ciri-ciri budaya organisasi, dan yang keenam, cara peserta mempelajari budaya organisasi. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian lingkungan. Lingkungan organisasi adalah segala aktivitas atau komponen yang mempengaruhi input, output, eksistensi, pendapatan, dan keberlangsungan organisasi, baik pengaruh dari dalam organisasi atau internal, ataupun pengaruh dari luar organisasi atau eksternal. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang terdapat pada suatu organisasi dan dijadikan sebagai tuntunan organisasi atau perusahaan sehingga mampu membedakannya dengan organisasi lain. Itu artinya, hal tersebut adalah suatu norma dan juga nilai-nilai perilaku yang dipahami serta diterima oleh seluruh anggota organisasi dan juga digunakan sebagai dasar dalam aturan perilaku di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. C. Macam-macam lingkungan organisasi. Yang pertama, lingkungan internal. Yang dimaksud dengan lingkungan internal organisasi adalah berbagai pihak yang terkait langsung dengan kegiatan sehari-hari organisasi dan mempengaruhi langsung terhadap setiap program kebijakan. Yang termasuk ke dalam lingkungan internal organisasi adalah para pemilik organisasi atau owners, para pengelola organisasi atau board of managers or directors, para staf, anggota atau para pekerja, employees, serta lingkungan fisik organisasi atau physical work environment. Berikut ini saya akan memberikan penjelasannya. Yang pertama, tentang pemilik organisasi atau owners. Para pemilik organisasi adalah mereka yang secara historis maupun hukum dinyatakan sebagai pemilik akibat adanya penyertaan modal, ide, ataupun berdasarkan ketentuan lainnya. Dinyatakan sebagai pemilik organisasi. Dalam organisasi perusahaan, para pemilik organisasi, misalnya para pemegang saham, anggota atau koperasi, atau juga individu jika perusahaan tersebut bersifat individu dari segi kepemilikan. Yang kedua, para pengelola organisasi atau board of managers or directors, yaitu orang-orang yang menurut para pemilik organisasi perusahaan dinyatakan atau ditunjuk sebagai pengelola organisasi dalam aktivitasnya sehari-hari untuk suatu periode tertentu. Orang-orang ini biasanya bekerja secara profesional berdasarkan tugasnya masing-masing, dan dalam periode tertentu harus melaporkan setiap kegiatannya kepada para pemilik perusahaan. Yang ketiga, para anggota atau para pekerja, employees. Para anggota atau para pekerja dalam sebuah organisasi merupakan unsur sumber daya manusia atau SDM yang sangat dominan dalam sebuah organisasi, karena biasanya jumlahnya itu merupakan yang paling besar dalam sebuah organisasi. Para pekerja inilah yang sehari-hari bergelut dengan aktivitas operasional perusahaan dan menjalankan tugas-tugas keseharian berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh tim manajemen perusahaan. Yang terakhir ada lingkungan fisik organisasi atau physical work environment. Pemilik organisasi, pekerja, dan tim manajemen merupakan orang-orang atau sumber daya manusia
yang dimiliki oleh perusahaan. 2. Lingkungan eksternal. Dalam kegiatan operasional, perusahaan berhadapan dan senantiasa berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan-lingkungan yang terkait langsung, atau lingkungan mikro perusahaan, dan lingkungan yang tidak terkait langsung, atau lingkungan makro perusahaan. Yang pertama ada lingkungan makro perusahaan. Lingkungan umum pada lingkungan organisasi merupakan kondisi eksternal yang luas yang dapat mempengaruhi organisasi serta berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja organisasi. Lingkungan eksternal makro meliputi berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi, politik dan hukum, sosial budaya, demografi, teknologi, dan kondisi global yang mungkin mempengaruhi organisasi. Berikutnya saya akan memberikan penjelasannya. Yang A. Kondisi ekonomi. Tingkat inflasi, masalah pengangguran, tingkat pertumbuhan pendapatan nasional, keadaan neraca pembayaran, kondisi pasar saham, serta fluktuasi kurs valuta asing dan suku bunga. Secara umum adalah beberapa faktor ekonomi yang mempengaruhi praktik manajemen dalam aktivitas bisnis. B. Kondisi politik dan hukum. Terdapatnya kestabilan politik dan kebijakan pemerintah yang sesuai dapat menciptakan suasana kondusif untuk mengembangkan aktivitas organisasi bisnis di berbagai bidang. C. Kondisi sosial budaya. Para manajer perlu memperhatikan adanya perubahan sosial budaya pada masyarakat, khususnya pada pola dan tren pasar yang dituju. Manajer perlu menyesuaikan strategi bisnis terutama pemasarannya dengan kondisi nilai-nilai sosial, kebiasaan, dan selera konsumen. D. Kondisi demografi. Kondisi demografi biasanya itu mencakup tentang kebiasaan yang berlaku dalam karakteristik fisik dari populasi, seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, lokasi geografis, pendapatan, dan konsumsi keluarga. Yang terakhir ada teknologi. Teknologi merupakan salah satu faktor lingkungan umum yang paling dramatis atau paling cepat mengalami perubahan. Teknologi pun menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan manajer, terutama dalam hal pengembangan produk. 2. Lingkungan mikro perusahaan. Lingkungan eksternal mikro adalah unsur-unsur yang berpengaruh langsung terhadap organisasi, yang terdiri dari pesaing, penyedia, langganan, lembaga keuangan, pasar tenaga kerja, dan perwakilan-perwakilan pemerintah. Berikut ini saya akan memberikan penjelasannya. Yang A. Pesaing. Pemahaman terhadap lingkungan persaingan yang dihadapi akan membantu organisasi mengetahui posisi persaingannya, sehingga organisasi mampu mengoptimalkan operasionalnya. Serta juga organisasi dapat memahami arena, sifat persaingan, serta kekuatan dan kelemahan para pesaing. B. Pelanggan. Situasi pasar dan langganan sangat mempengaruhi perusahaan dalam menyusun strategi, kebijaksanaan, dan taktik pemasaran. Untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan pemasaran, perusahaan harus menganalisis profil langganan pada masa sekarang dan masa yang akan datang serta kondisi pasar. C. Pasar tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan mitra strategis perusahaan karena dengan memiliki tenaga kerja yang terampil, perusahaan dapat melaksanakan aktivitas perusahaan dengan efisien dan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan perusahaan lainnya. D. Lembaga keuangan. Untuk memperluas usahanya, perusahaan memerlukan adanya tambahan modal dari pihak lain, yaitu lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan, perusahaan investasi, asuransi, dan pasar modal. E. Pemasok. Untuk memproduksi barang dan jasa, perusahaan sangat memerlukan
Peran supplier yaitu untuk menyediakan bahan baku, bahan penolong, energi, peralatan, dan input lain yang mendukung proses produksi. D. Dimensi budaya organisasi. Sedangkan dimensi-dimensi yang digunakan untuk membedakan budaya organisasi. Menurut Robbins, pada tahun 1996, ada 7 karakteristik primer yang secara bersama-sama menangkap hakikat budaya organisasi. Yaitu, yang pertama, inovasi dan pengambilan resiko. Sejauh mana para karyawan didorong untuk inovatif dan berani mengambil resiko. Yang kedua, perhatian ke hal yang rinci. Sejauh mana para karyawan diharapkan mau memperhatikan atau memperlihatkan kecermatan, analisis, dan perhatian kepada rincian. Yang ketiga, orientasi hasil. Sejauh mana manajemen fokus pada hasil, bukan pada teknik dan proses yang digunakan untuk mendapatkan hasil itu. Yang keempat, orientasi orang. Sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek hasil dari orang-orang di dalam organisasi itu. Yang kelima, orientasi tim. Sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan dalam tim-tim kerja, bukannya bersifat individu-individu. Yang keenam, ada keagresifan. Sejauh mana orang-orang itu agresif dan kompetitif, bukan bersantai. Yang ketujuh, kemantapan. Sejauh mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo sebagai lawan dari pertumbuhan atau inovasi. Berikutnya kita bahas tentang fungsi dan ciri-ciri budaya organisasi. Menurut Robbins, fungsi budaya organisasi adalah: yang pertama, budaya menciptakan pembeda yang jelas. Yang kedua, budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasinya. Yang ketiga, budaya mempermudah timbulnya komitmen. Yang keempat, budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan. Yang kelima, budaya sebagai mekanisme, pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. Berikutnya ciri-ciri budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan pengambilan resiko. Yang kedua, perhatian terhadap detail. Yang ketiga, orientasi hasil. Yang keempat, orientasi orang. Yang kelima, orientasi tim. Yang keenam, keagresifan. Yang ketujuh, kemantapan. Nah, sekarang bagaimana sih cara peserta mempelajari budaya organisasi? Ada 4 cara. Yang pertama, cerita-cerita, yaitu cerita-cerita mengenai bagaimana kerasnya perjuangan pendiri organisasi di dalam usaha sehingga kemudian menjadi maju seperti yang sekarang. Yang kedua, bisa dilakukan dengan ritual atau upacara-upacara. Di dalam perusahaan, tidak jarang ditemui acara-acara ritual yang sudah mengakar dan menjadi bagian hidup perusahaannya. Yang ketiga, ada simbol-simbol material. Simbol-simbol atau lambang-lambang material seperti pakaian, seragam, ruang kantor, dan lain-lain. Atribut fisik yang dapat diamati merupakan unsur penting budaya organisasi yang harus diperhatikan, sebab dengan simbol-simbol itulah dapat dengan cepat diidentifikasi bagaimana nilai, keyakinan, norma, dan berbagai hal itu menjadi milik bersama dan dipatuhi anggota organisasi. Yang keempat, ada bahasa. Bahasa merupakan salah satu media terpenting di dalam mentransformasikan nilai. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, tiap bidang, divisi, strata, atau semacamnya memiliki bahasa atau jargon yang khas, yang kadang-kadang hanya dipahami oleh kalangan itu sendiri. Demikianlah hasil diskusi kami pada hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kapan-kapan lagi ya.